Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan Bu Ri di pembelajaran daring IPS kelas 2. Nah, materi kita kali ini adalah tentang peristiwa penting dalam keluarga. Iya, harapan Bu Ri ketika kalian belajar tentang peristiwa penting dalam keluarga, kalian bisa menceritakan secara kronologis peristiwa penting dalam keluarga. Apa yang dimaksud dengan peristiwa itu, Bu? Iya, peristiwa adalah kejadian yang dialami oleh seseorang. Bahasa Ibu nih, ya, peristiwa adalah pengalaman seseorang. Peristiwa terbagi dua. Ada yang menyenangkan dan ada yang tidak menyenangkan. Kalau menyenangkan, inginnya selalu dikenang. Ya, bagaimana cara kita mengenangnya? Ada banyak cara zaman sekarang ya. Bisa melalui foto atau membuat video. Iya, video bisa melalui handphone ataupun handycam. Kalian punya handycam? Bagaimana dengan peristiwa yang tidak menyenangkan? Sebaiknya dilupakan saja ya. Karena buat kita menjadi sedih, membuat kita tidak nyaman. Tapi ya, walaupun peristiwa tidak menyenangkan itu terjadi pada kita bisa ambil hikmah, kita bisa ambil pelajaran dan pengalaman berharga. Ya, tidak hanya peristiwa menyenangkan saja yang bisa diambil hikmah atau pengalamannya. Peristiwa sedih juga bisa kita jadikan pelajaran. Contoh peristiwa menyenangkan. Wow, ada banyak ya. Karena Ibu yakin dan percaya masa kecil adalah masa yang menyenangkan. Jadi, apa yang kalian alami, apa yang terjadi pada kalian pasti menyenangkan. Amin. Nah, contohnya baru-baru ini ya kan, mungkin kalian sudah merayakan hari ulang tahunmu. Apa itu hari ulang tahun? Iya, hari kelahiran kalian. Nah, contoh peristiwa yang tidak menyenangkan apa? Misalnya kalian sakit, ya, atau kalian jatuh dari sepeda, atau mendapat nilai yang jelek, dimarahin Bu Ri, ya. Itu contoh peristiwa tidak menyenangkan. Apa yang dimaksud dengan peristiwa kronologis? Ya, peristiwa kronologis adalah peristiwa yang terjadi secara urutan waktu. Jadi ketika kalian bercerita tentang peristiwa kronologis, kalian harus menceritakannya secara berurut atau sesuai dengan urutan waktu. Contoh peristiwa kronologis, misalnya menceritakan tentang keseharianmu mulai dari bangun pagi sampai dengan tidur, ya. Nah, misalnya Ibu nih, ketika bangun pagi hari, ya kan, apa yang Ibu lakukan pertama? Bangun jam 4, sholat tahajud, ya kan. Kemudian sahur kalau kebetulan lagi puasa. Nah, puasa sunnah atau puasa sedang mengqadha. Setelah itu sholat subuh. Kalau sudah waktunya masuk sholat subuh. Kemudian bersiap mau pergi ke sekolah. Nah, kalau lagi masa daring ini ya bersiap untuk di classroom, ya kan? Apakah mulai mandi dulu, kemudian berberes, ya kan, menyiapkan perlengkapan, buku-buku, kemudian DKN, kemudian membuat absen, ya. Jam 7 sampai dengan jam 8 sudah standby di depan handphone atau di depan laptop untuk mengawasi atau memberikan materi yang akan disampaikan. Berhubung karena daring, ya, jadi banyak waktu jeda dari materi yang diberikan ke materi berikutnya, itu ada waktu. Nah, Ibu bisa selingi dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat karena Ibu di rumah, ya kan? Jadi apa yang bisa dikerjakan di rumah Ibu kerjakan. Nanti setelah masuk jam berikutnya Ibu perhatikan lagi, ya kan? Sampai nanti selesai jam 12 lewat
selesai pelajaran di classroom. Masuk waktu sholat zuhur, ya kan? Kemudian istirahat, lalu mengevaluasi kembali kalau memang ada tugas-tugas yang ibu berikan, ibu nilai, ya kan? Kalaupun tidak ibu nilai, ibu lihat apakah ada pertanyaan ketika pembelajaran. Kemudian masuk sholat asar, kemudian bersiap untuk berbuka puasa, ya kan? Mandi, kemudian berberes rumah, lalu buka puasa, ya kan, azan maghrib, sholat maghrib, ya istirahat, ya kan, sembari nonton dan kumpul bersama keluarga. Kemudian apalagi ya, iya sholat isya. Setelah sholat isya, kalaupun memang mau nonton kembali, ya nonton kembali. Biasanya Bu Ri persiapan untuk besok gitu ya. Nah, setelah itu baru ibu istirahat. Ya, nah tepat pukul 9 atau setengah 9 ibu sudah tidur. Kenapa? Karena ibu bangunnya pagi. Kita ya istirahat, tidur yang cukup itu 8 jam. Ya nak, untuk orang dewasa biasanya 6 sampai 7 jam. Tapi untuk kalian anak-anak jangan sampai kurang dari 8 jam. Ya, supaya ketika kalian beraktivitas di esok harinya semangat, bisa belajar dan fokusnya jadi lebih baik. Itu tadi contoh menceritakan peristiwa kronologis ya. Ada banyak sekali contoh-contoh peristiwa kronologis yang bisa kalian ceritakan sesuai dengan urutan waktu. Kesemua peristiwa yang terjadi dalam hidup kita ya, kita jadikan pelajaran, kita jadikan pengalaman. Karena pengalaman merupakan guru yang terbaik untuk kita menjadi lebih baik di kemudian hari. Ya nak? Nah, kita belajar untuk memperbaiki kesalahan yang sudah kita perbuat sebelumnya. Nah, dari situ kalian akan tahu apa yang harus kalian lakukan untuk menjadi lebih baik. Ya, paham anak ibu? Demikian penjelasan singkat dari Bu Ri. Ya, sampai jumpa di pembelajaran daring berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.